Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel JNS MID. Oke, teman-teman semuanya, gimana kabar kaliannya di malam hari ini? Tentu saya harap kita semua dapat beraktivitas sesuai kegiatan masing-masing dan dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Oke. Jadi teman-teman, di sini saya akan mau bahas secara langsung saja tanpa basa-basi, tanpa intinya kalian tahu sendiri lah. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan info pengetahuan terbaru seputar dunia bela diri, penyelamatan diri. Oke, setelah yang satu ini. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan tonton sampai habis ya, agar kalian tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerna apa yang saya katakan. Oke, lanjut aja. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai fakta ataupun pemikiran saya sendiri yang berkaitan dengan imajinasi tentang sebuah penyelamatan diri dan bela diri. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya bela diri itu penting ya. Jadi karena di zaman sekarang itu tindakan kriminal itu semakin banyak, di mana penduduk semakin banyak, lapangan kerja semakin sedikit, peluang kerja juga dibatasi, dan itu adalah salah satu penyebab terjadinya tindak kriminal. Itu pasti ya. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya teknik apa yang efektif yang digunakan, yang bisa digunakan di zaman sekarang. Itu apa saja? Kalian tonton sampai selesai. Yang pertama, kalau kita seperti saya ya, seperti saya kan ini kan badannya kecil gitu ya. Jadi nggak tinggi juga nggak berotot gitu ya. Jadi nggak speks gitu ya. Nah, bela diri apa yang intinya itu sekiranya itu masuk akal untuk melawan orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih berbadan gede, nah itu kan biasanya kalau dilawan itu kan susah. Mungkin untuk kuncian itu mereka lihai untuk yang berbadan gede. Kalau misalnya berbadan kecil itu apakah bisa untuk melawan kuncian? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Oke, jadi saya jawab. Jawabannya itu kita bisa berlatih bela diri. Dalam arti bela diri itu sejenis penyelamatan diri. Nah, saya membuat ataupun dengan konten ini saya membuat suatu gerakan yang intinya itu secara tidak resmi bisa dikatakan pelatihan ya. Pelatihan itu seperti ninja. Jadi kalian tahu sendiri bahwa ninjutsu atau ninja itu merupakan sebuah strategi ataupun taktik untuk melawan ataupun menyusup. Dan kalian bisa cari arti dari ninja tersebut di website ataupun situs-situs yang intinya itu memang menjelaskan tentang ninjutsu. Tapi di sini melalui pemikiran saya sendiri, saya akan menceritakan kepada kalian semuanya bahwasanya orang yang bertubuh kecil itu juga bisa melakukan bela diri gitu, dengan cara penyelamatan diri terlebih dahulu. Nah, ciri-cirinya ninjutsu itu mereka menyerang dari jarak jauh. Nah, ini juga bisa digunakan. Jadi saya akan menjelaskan aspek ninja ya. Jadi ninja itu termasuk dalam kategori suatu kelompok ataupun organisasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Jadi mereka memiliki misi dan visi secara konkret ya. Intinya itu jelas. Beda dengan bela diri apapun, bela diri yang lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya, ini menurut saya itu ninjutsu itu bukan bela diri, tetapi mereka adalah kayak seperti apa ya, intelijen atau apalah. Nah seperti itu.
dan mereka, tapi yang khususnya ataupun istimewanya, mereka juga bisa bela diri gitu dalam jarak dekat. Tapi pada umumnya ataupun ciri umumnya itu mereka lebih mengandalkan jarak jauh, serangan jarak jauh, dan juga menggunakan senjata. Jadi gitu. Jadi ada beberapa aspek kalau kita mau belajar seperti ya kayak ninja gitu, ninja KW gitu ya. Yang pertama, pastikan kalian belajar aliran bela diri tertentu gitu. Jadi bela diri ya mungkin yang bisa mengarahkan kita kepada taijutsu ataupun bela diri tangan kosong. Nah, kemudian kalau kalian sudah bisa, yang pertama itu bela diri. Kemudian yang kedua, kalian harus belajar menggunakan senjata. Ya, senjata ini sangat gimana ya, andalan bagi para ninja untuk melatihan diri ketika mereka dikejar. Jadi kalau misalnya ada penjahat ataupun begal ataupun perampok, kalau bisa kalian berikan terlebih dahulu. Nah, kalau mereka udah menjauh, kita baru menyerang gitu. Kalau kalian nggak punya apa-apa, pasti kalian akan dipepet. Nah, pada saat itu kalian boleh lari gitu ya, ataupun menyelamatkan diri. Nah, ini juga butuh skill gitu. Jadi yang pertama bela diri, yang kedua senjata, yang ketiga itu seperti parkour ataupun free running ya. Jadi kalian ada ilmunya tersendiri untuk menyusup ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tegaskan di sini bahwasanya saya membuat konten ini, kita bareng-bareng belajar menangani sebuah tindakan bahaya gitu. Entah itu bahaya dari makhluk ataupun hewan ataupun ya kalau bisa sih bencana gitu. Yang intinya itu nggak besar-besar amat ya, cuma misalnya ada benda yang jatuh ataupun kita juga tidak tahu lah gitu. Yang keempat itu kalian harus bisa belajar menyamar. Jadi menyamar ini adalah ilmu hubungan kemanusiaan. Jadi ada 4 aspek bagi ataupun menurut saya sendiri ya, bagi saya sendiri gitu. Yang pertama, kalian harus belajar bela diri. Yang kedua, kalian harus bisa belajar menggunakan senjata. Yang ketiga, itu kalian diusahakan bisa melarikan diri dengan gaya ataupun style yang efisien dan efektif sesuai tujuan dari ninja tersebut. Yang keempat, kalian harus bisa menyamar. Entah menyamar secara fisik ataupun secara hubungan kemanusiaan tadi gitu. Nah, itulah 4 aspek dari ninjutsu atau ninja dari pikiran saya sendiri dan definisi ninja dari pikiran saya sendiri. Oke. Kalian bisa cari sendiri tentang sejatinya ninja itu seperti apa. Kalian bisa cari di sumber-sumber tertentu ataupun dari ahlinya. Jadi mungkin dari sensei yang asli. Jadi bukan seperti saya gitu ya. Saya enggak saya itu cuma manusia biasa lah yang ingin belajar secara general, jadi secara umum gitu. Oke, jadi kita di sini channelnya ini itu dibuat untuk kita bisa belajar bareng-bareng mengenai sebuah ilmu pengetahuan bela diri dan penyelamatan diri. Oke, itu saja dari saya. Thanks for your attention and see you next time. See you next video.